Pujilah Allah Bapa di surga, bersukacita dalam firman-Nya. Langit memuji Sang Khalik Pencipta, dan sembahlah Dia yang Maha Mulia. Pujilah Allah, hai segenap bumi, dengan irama lagu serasi. Pujilah Dia karena anugerah-Nya. Pujilah Tuhanmu karena kasih-Nya. Pujilah Allah dengan gempita, nada ceria bergema ria, musiknya merdu bermelodi indah, menceritakan semua perbuatannya. Pujilah Allah, syukur padanya, senantiasa sepanjang masa, karena kasih-Nya Putra diberikannya. Puji Tuhan karena keselamatannya. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi pada waktu ini kita bersama di dalam firman Tuhan renungan harian. Semoga apapun pelajaran ini akan dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan iman serta kerohanian kita lebih teguh. Dan kita tahu bahwa kita dapat sesuatu yang sangat baik hari ini. Mari kita teruskan firman Tuhan ini dengan berdoa. Ya Tuhan di surga, berkatilah kami agar kami dapat mengetahui nasihat-Mu dengan baik hari ini. Terima kasih, ini doa kami, sertai kami hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini berjudul Hormatilah ayahmu dan ibumu. Februari 21. Satu tajuk yang sangat baik. Satu tajuk yang memperingatkan kembali apakah kita sudah melakukan yang terbaik buat ibu, buat ayah kita. Anak-anak, ingat tajuk ini mungkin juga dikhususkan buat engkau. Mari kita lihat ayat renungan pada hari ini. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak-anak, ayat ini juga seperti buat kamu semua, buat kita sebagai anak-anak. Apa yang harus kita lakukan dalam menghormati ayah dan juga ibu kita? Terdapat kajian yang membuktikan bahwa keharmonian sebuah keluarga secara umum dikaitkan dengan kesehatan fisikal dan mental. Dan akibat daripada itu adalah panjang umur panjang ahli-ahlinya. Jadi ingatlah bahwa saat kita dalam keluarga kita
menghormati terutama kepada ibu dan bapak, maka apa? Umur panjang kita akan dapat sebagai anak-anak. Dikatakan bahwa kami memahami bahwa interaksi keluarga yang positif ini termasuk hormat ibu bapak terhadap anak-anak mereka, serta hormat dan taat anak-anak pada ibu bapak mereka, yang selaras dengan janji Alkitab pada hari ini. Alkitab membawa kepada kita semua untuk saling menghormati. Kitab suci memberikan begitu banyak ayat tentang anak-anak menghormati ibu bapak mereka. Untuk menghormati ibu bapak, seseorang adalah sangat penting. Inilah sebabnya ayat berkenan ini dengan dimasukkan dalam hukum 10, Keluaran 20 ayat 12. Lihat saudara-saudara, anak-anak, lihat hukum 10 yang Tuhan berikan, bahwa hormatilah orang tuamu, ibu dan bapakmu. Nabi Yeremia menunjukkan berkat-berkat yang besar sebagai hasil daripada ketaatan kepada ibu bapa. Yeremia 35 ayat 18 hingga 19. Salomo yang bijaksana menyatakan, anak yang bijak mendengar didikan ayah, tetapi seorang pencemu tidak mendengarkan hardikan. Amsal 13 ayat 1. Jadi anak-anak yang di luar sana yang bersama, hormati ibu bapamu. Sudahkah kamu melakukan itu? Ayat seterusnya, Yesus mengutuk sekeras-kerasnya dalam Matius 15 ayat 3 hingga 9, mereka yang menggunakan muslihat undang-undang untuk mengelak daripada membantu ibu bapak mereka. Yesus tidak senang bagi anak-anak yang tidak mau membantu ibu bapa. Para pembuat undang-undang agama pada zamannya telah membuat penyesuaian untuk melanggar perintah Tuhan. Mereka menggunakan konsep korban sebagai sesuatu yang didedikasi kepada Tuhan atau bait suci dengan klasifikasi seperti itu. Mereka memegang aset mereka dengan taat supaya tidak memindahkan aset mereka kepada mana-mana beneficiary lainnya. Sepertinya sudah tidak sesuai lagi dengan perintah Tuhan. Anak-anak mereka memutarbelitkan ataupun undang-undang digunakan untuk memutarbelitkan hak kepada diberikan hormat kepada ibu dan bapak. Jadi, mana-mana imam, ahli Taurat, atau Farisi boleh mengisyaratkan harta atau sumbernya sebagai korban. Apabila seorang ibu atau bapak memerlukan bantuan, anak lelaki akan menerangkan, saya tidak dapat membantu ibu atau ayah karena semua yang saya ada adalah untuk korban. Ini adalah tentang helah, undang-undang untuk mengelak kewajiban moral menjaga ibu bapak. Lihatlah saudara-saudara, perintah dunia lebih diikuti daripada perintah daripada Tuhan. Dan lihatlah betapa tidak bertanggung jawabnya seorang anak jika tidak ingin menjaga ataupun menghormati ibu dan bapak. Rasul Paulus memasukkan orang-orang yang mereka akan berontak terhadap orang tua bersama-sama dengan orang-orang yang menyimpang di akhir zaman, pencinta diri sendiri, tamak, bercakap besar, sombong, menghujat, tidak berterima kasih, tidak kudus, tidak mengasihi, tidak mengampuni, memfitnah, tidak mengawal diri, kejam, menghina kebaikan, pengkhianat, antara lainnya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dikatakan, inilah orang-orang yang tidak layak dalam kerajaan Tuhan. Apabila kita berpikir tentang tugas yang sukar untuk menjaga ibu bapa, seperti memenuhi keperluan anak-anak kita yang berbeza untuk sentiasa berubah tanpa menerima sebarang kesyukuran, kita tidak dapat lari daripada membuat kesimpulan bahwa anak-anak mesti menghormati ibu bapak mereka melalui ketaatan dan kasih sayang.
Saudara yang terkasih, pelajaran begitu hari ini begitu memberikan satu ketegasan bahwa jagai ibu bapamu, hormati mereka, lindungi mereka. Karena mereka sudah menjaga dirimu daripada kecil, mereka juga sudah memberikan yang terbaik. Kenapa kita setelah dewasa tidak dapat membuat ini untuk hanya menolong, melindungi, menjaga ibu bapak? Memang benar bahwa sesetengah ibu bapak tidak menyayangi anak mereka, malah boleh membahayakan atau mengeksploitasi mereka. Namun kebanyakan ibu bapak menggunakan kuasa mereka dengan sewajarnya dan bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara yang terkasih, lindungilah ibu bapak mereka. Mereka sudah menjaga kamu, kebanyakan sudah melindungi kamu. Pada hari ini, marilah kita menghormati ibu bapak kita dan mengikuti perintah Tuhan, bukan perintah dunia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hormati ibu bapamu, umurmu panjang, hidupmu bahagia, dan kamu akan lebih teguh dalam iman kerohanian. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur dengan nasihat Tuhan hari ini. Begitu baik buat kami. Terima kasih, ajar kami untuk tetap menghormati ibu dan bapak kami. Dalam nama Yesus. Amin. Puji